Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Oke, bertemu lagi dengan saya Galubayo Ardi dalam mata kuliah metode penelitian geografi kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah keputusan operasional. Karena yang kita bahas sebelumnya, kita kemarin sudah membahas mengenai bagaimana sesuatu yang konseptual, beberapa diantaranya paradigmanya, dan sedikit tentang sesuatu yang mungkin bisa dikatakan teoritis. Nah, kali ini bagaimana kita menurunkan atau mengoperasionalkan hal-hal yang kemarin mungkin terlalu teoritis. Dan ini juga sangat-sangat penting, terutama ketika kita mengkaji ilmu geografi atau kita melakukan penelitian geografi dalam arti yang mendekati baik itu physical science atau social science atau cultural sebagai ilmu humaniora atau human geography. Oke, langsung saja saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke. Nah, di sini langsung bahwa terdapat hal yang penting di sini yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti, baik geografer manusia ataupun geografer fisik. Jadi ketika kita mengkaji geografi ya sebagai ilmu geografi sains, dalam arti di sini harus ada yang kita pertimbangkan dalam kita memulai sebuah pengamatan atau kajian-kajian yang empiris mengenai hal yang empiris atau istilah empiris. Kemarin saya telah menjelaskan. Yang pertama, kita akan mempertanyakan tujuan penelitiannya apa. Tapi jangan sampai tujuan itu tidak operasional. Tujuannya apa? Apa itu tujuan dari penelitian kita? Nanti akan kita bahas. Jadi apakah kita bertujuan membangun sesuatu yang teoritis, atau kita berusaha untuk memecahkan suatu masalah, atau tujuan kita menjelaskan masalah-masalah atau fenomena-fenomena geografi. Nah, fenomena geografi juga tidak hanya fisik, karena di sini geografi Anda sudah belajar pengantar geografi, dan tidak ada beberapa unsur geografi mulai dari iklimnya, mulai dari makhluk-makhluk biologisnya, mulai dari baik itu vegetasi ataupun faunanya, lalu kemudian fenomena-fenomena hidrologisnya atau tentang air, fenomena-fenomena perbedaan karakteristik tanah, perbedaan karakteristik batuan, morfologinya dan lain sebagainya, atau tentang permukaan buminya. Dan kemudian kita juga harus memahami objek analisis kita. Apa yang akan kita analisis? Fisiknya kah? Aktivitas manusianya? Ide-ide mengenai manusia? Atau pandangan-pandangan manusia mengenai lingkungan sekitarnya? Atau keterkaitannya? Atau mungkin interaksi di antara mereka, baik interaksi manusia dengan ruangnya, baik interaksi manusia dengan fenomena-fenomena biosfernya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Lalu kemudian bagaimana kita mengoperasionalkan, menjadikan semua itu bisa dipraktekkan dalam proses penelitian. Apakah kita menggunakan pendekatan studi kasus, ataukah menggunakan survei, ataukah mungkin analisis keruangan dengan menggunakan sistem informasi geografi, atau kita menggunakan pendekatan
pendekatan sosial ekonomi misalnya. Dan kita juga harus memahami apa hubungannya pertanyaan penelitian kita, pertanyaan kita yang kita ajukan dalam pertanyaan penelitian ataupun permasalahan, dan jawaban nanti yang akan kita hasilkan itu wujudnya seperti apa, dan ada hubungannya atau tidak. Apakah konsisten dalam arti memang akhirnya hasil penelitian tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita atau tidak. Lalu mengenai data apa yang kita kumpulkan? Jenis data bukan hanya primer sekunder, tapi apakah data fisik, data pengukuran fisik misalnya, jarak, sebaran, distribusi, data-data seperti itu, ataukah data-data naratif yang berupa bagaimana subjek penelitian kita menjelaskan tentang makna-makna ataupun apa yang mereka pikirkan atau apa pengetahuan mereka mengenai ruang di sekitarnya, bagaimana hubungan emosionalnya, lalu kemudian mungkin dia memiliki filosofi dasar yang turun-temurun dan lain sebagainya. Lalu kemudian value atau nilai. Nilai tidak selalu skor. Nilai tidak hanya hasil belajar, tapi bagaimana manusia itu menilai. Bagaimana hikmah, nilai di sini hikmah. Kaitannya dengan apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang baik dan apa yang tidak baik atau tidak sesuai. Lalu kemudian ketika kita melakukan pendekatan komparatif atau perbandingan, tentu saja kita tahu yang kita bandingkan itu adalah sesuatu yang seimbang. Jika ada perbedaan dalam, mungkin ketika Anda menggunakan data-data kuantitatif, Anda akan melakukan komparatif, tentu saja perlu misalnya konversi, perlu skala dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Dan sebelum kita beranjak mengenai permasalahan-permasalahan yang selanjutnya, hal yang utama perlu kita perhatikan adalah bagaimana secara umum kita melihat ada dua pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami dunia. Karena ketika kita penelitian, sebetulnya kita sedang berusaha memahami dunia atau memahami apa yang memang entah itu secara global ataupun kita dalam ruang-ruang yang mungkin skalanya tidak terlalu luas. Ada dua hal yang berbeda di sini. Pertama adalah tentang kita berusaha mengungkapkan karakteristik atau sifat dasar. Lalu kemudian ada juga pendekatan atau sebuah tujuan, pendekatan di sini lebih ke arah orientasi, membangun dunia melalui narasi yang dihasilkan. Jadi membangun dunia seperti ini adalah mencoba menarasikan apa yang kita peroleh dari para pelaku aktivitas di dalam ruang tersebut. Tugas penelitian tugas penelitian yang berikutnya adalah untuk mengungkapkan dunia kepada kita, untuk melakukan
dalam mengungkapkan dunia ini ya sebetulnya mungkin bisa kita katakan sederhana, cuma sering kali ada beberapa hal yang kita lupakan. Bisa jadi kita menggunakan metodologi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tentu saja dalam setiap penelitian ini didasari pada epistemologi tertentu, seperti misalnya kalau yang paling banyak digunakan atau yang masih digunakan sekarang adalah epistemologi positivisme yang mencari generalisasi, mencari pembenaran, menguji hipotesis, menguji teori-teori yang sudah ada. Cuma itu pun jarang saya temukan. Atau realisme yang mengungkapkan sesuatu berdasarkan segala sesuatu yang empiris yang kita peroleh dari lapangan. Oke, saya ulang lagi, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan mengenai positivisme. Itu didasarkan pada sebuah premis yang menyatakan bahwa satu-satunya pernyataan yang valid yang dapat dibuat oleh peneliti tentang dunia berasal dari pengalaman langsung atau penelitian empiris. Sedangkan dalam realisme didasarkan pada premis bahwa tidak semua yang membentuk dunia atau yang bekerja pada dunia itu dapat diamati. Tidak semuanya observable. Seperti misalnya pikiran manusia, pemaknaan-pemaknaan, lalu kemudian aktivitas-aktivitas politis di sini. Aktivitas politis juga ya, apa yang ada di balik pembangunan real estate, apa yang berada di balik pembangunan perizinan sebuah perusahaan sawit dan lain sebagainya. Tidak dapat diamati. Tapi kekuatan-kekuatan, gerakan-gerakan politik itu dapat diamati secara langsung dalam bentuk kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang ketika itu tidak masuk akal, pasti ada kepentingan di balik itu. Pasti ada alasan-alasan yang menggerakkan atau motif-motif yang menggerakkan di sana. Dan ruang secara keruangan, region itu diatur atau digerakkan oleh kekuatan-kekuatan politis. Mengapa suatu daerah tidak menerima sawit? Mengapa suatu daerah justru menarik investor dan lain sebagainya? Kenapa lebih mementingkan promosi dibandingkan meningkatkan kualitas misalnya? Itu ada motif-motif politik, dan apakah yang mendasarinya ada berbagai hal, bisa motif-motif material atau ekonomi, bisa motif-motif penyediaan jasa, bisa motif-motif ya banyak hal. Jadi ada yang bisa ada beberapa hal yang di sana dapat diamati atau diamati lalu kemudian dirasakan dan menanyakan itu pada para pelaku yang berada dalam suatu ruang atau wilayah tertentu. Kemudian terdapat juga pendekatan humanistik yang mengandalkan pengamatan, pengalaman, dan pemahaman. Ini saya tidak berharap banyak untuk penelitian yang akan Anda lakukan, karena masalah kecepatan, tuntutan untuk cepat lulus. Karena ini nanti ketika Anda menggunakan pendekatan humanistik, prosesnya akan cukup panjang. Selain permasalahan Anda di lapangan atau permasalahan yang Anda amati, Anda juga akan berhadapan dengan pendapat-pendapat dari orang-orang lain atau dosen-dosen lain yang
masih memilih paradigmanya belum humanistik tapi masih positivisme. Ini tentu saja akan membutuhkan proses panjang untuk Anda bisa mempelajari dan berargumen pada mereka. Di sini dalam arti pendekatan seringkali disebut pendekatan yang Verstehen, memahami maksud, konteks, dan tindakan manusia. Seperti misalnya mengapa beberapa hal itu berlaku pada hal yang berlaku itu bisa berlaku berbeda antara satu hal dengan hal lain, atau istilahnya mengapa muncul diskriminasi baik itu secara gender, secara ras, atau latar belakang kepercayaan dan lain sebagainya. Dan pemahaman mengenai konteks tindakan manusia di sini dapat bisa membentuk suatu istilahnya knowledge corpus atau suatu pengetahuan yang memang dinyatakan pengetahuan yang bukan dari pengetahuan kita, pengetahuan yang kita peroleh dari mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas interaksi di dalam ruang tersebut. Dan di sana kita bisa mengetahui sesuatu secara intuitif dan membuat interpretasi tentang dunia berdasarkan dari pengetahuan tersebut. Dan jika kita dapat mengamati atau mengevaluasinya, menguji, kita mencoba dengan beberapa kasus, kita akan tahu bagaimana rasanya itu secara empiris, ekspresi kebahagiaan, ekspresi kesedihan, dan mengamatinya secara empiris. Ekspresi kesombongan, ekspresi dari menunjukkan bahwa seseorang itu berkuasa, seseorang itu mempunyai dominasi dan dapat memperlakukan orang lain sesuai dengan kehendaknya. Dan ini bisa menjadi variabel-variabel yang dapat menguntungkan, menentukan juga kondisi perasaan yang mengalaminya. Ya, menjadi mudah baper atau tidak, mudah tersinggung atau tidak. Yang biasanya sejajar pada saat kondisi tertentu, ada suatu masa di mana dia tidak merasa lebih tinggi sehingga dapat melakukan dominasi, dapat menentukan keputusan, dapat mendiskriminasi dan lain sebagainya. Dan itu dilalui dengan pengalaman-pengalaman tertentu. Oke, sekarang tujuan penelitian itu apa sih? Kebanyakan mungkin kita berasumsi bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberitahu kita tentang dunia sekitar kita. Oke, seperti tadi, merupakan asumsi-asumsi. Dalam beberapa tradisi geografi, ya terutama di geografi dan mungkin tidak atau belum dipahami oleh beberapa pelaku ilmu-ilmu lain atau di bidang-bidang lain, menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah hanya untuk menafsirkan dunia, memaknai dunia, melakukan interpretasi terhadap dunia. Tradisi lain juga terdapat terdapat tujuan penelitian yang dikatakan emansipatoris, atau penelitian itu bertujuan untuk memberdayakan, bukan untuk melemahkan. Ada beberapa yang memang untuk melemahkan,
untuk melakukan dominasi, ketika geografer itu digunakan untuk legitimasi dalam merubah bentang alam, AMDAL, lalu kemudian dan lain sebagainya. Nah, sementara di sini sebagai ilmu emansipatoris, pemberdayaan. Tujuan penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang bebas nilai atau objektif, yang tidak melalui penilaian moral atau politik, melainkan menghasilkan suatu pengetahuan yang dapat mengubah dunia yang saat ini masih ada. Karena masih terdapat banyak hal dominasi atau mungkin bahasa halusnya sebuah penindasan, mengeksploitasi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Itu banyak yang perlu diberdayakan, karena kadang terdapat hegemoni, jadi terdapat sebuah dominasi, penindasan, namun yang ditindas itu rela, ya bisa itu atas nama ibadah, atas nama apapun, tapi tujuannya untuk supaya orang yang lebih lemah tersebut bisa didominasi, bisa ditentukan kesana kemari. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari berusaha ingin merubah nasib orang, merasa bahwa dia adalah yang menentukan nasib orang, sehingga dengan berdasarkan kepentingannya menggunakan itu untuk kepentingannya. Jadi bisa itu istilahnya dia adalah orang yang bisa mengangkat atau menurunkan orang, dia bisa merendahkan, ya dia bisa merasa menentukan nasib orang. Ya itu tentu saja sebetulnya tidak sendirian, tapi hal tersebut sudah terinstitusi dengan berkelompok, atau mungkin kadang-kadang kalau yang level tinggi sih istilahnya konspirasi, tapi di sini hanya istilahnya ya kong kali kong istilahnya. Lalu kemudian di sini ada istilah lagi, apa sih itu yang disebut metode ilmiah. Metode ilmiah adalah ya proses kita untuk memperoleh pengetahuan baru, memperbaiki pemahaman. Di sini kadang-kadang pemahaman tidak perlu ada yang merasa tidak perlu diperbaiki. Ada yang merasa bahwa pemahaman tersebut berhenti, atau ketika terjadi perubahan bersikeras bahwa tidak terjadi perubahan dan tidak perlu terjadi perubahan. Nah, di sini memperbaiki pemahaman baru kita tentang fenomena yang kita amati, melibatkan observasi atau pengamatan, penggunaan pengetahuan yang ada untuk mengembangkan ya mungkin hipotesis, teori-teori sebelumnya. Apakah asumsi-asumsi itu memang seperti yang kita lihat berlaku, ataukah ada sebuah perkembangan yang berbeda, ada pengetahuan baru, ada perkembangan hal-hal baru yang sudah tidak seperti sebelumnya misalnya. Jadi fenomena tersebut bisa dijelaskan karena diamati, lalu kemudian ya melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut, melakukan analisis dengan cermat ya, data memang benar-benar harus valid, tidak cacat.
dan bukan pseudo eksperimen, bukan eksperimen semua atau pura-puranya eksperimen, karena itu tidak menghasilkan apa-apa, karena terlalu banyak variabel pengganggu jika mau memang eksperimen ketat. Oke, di sini metode ilmiah dianggap sebagai sarana mengembangkan pengetahuan. Komponen integral dan prosesnya adalah mengkomunikasikan kemudian hasil penelitian tersebut kepada peneliti lain, lalu kemudian dilanjutkan, kemudian diuji lagi, dimunculkan hipotesis lagi untuk kembali diuji. Tapi lebih lanjut, bukan mengulang-ulang hipotesis yang udah pernah ada atau mengulang-ulang tidak ada tambahan baru, tidak ada penemuan baru. Ya, dari situ ilmu pengetahuan kita mandek. Yang sudah tahu itu baik, diulang lagi supaya dilihat hasilnya baik juga. Lalu kemudian diulang lagi di tempat lain dan tidak ada perkembangan baru lagi. Metode ilmiah adalah di sini juga memang pendekatan yang berulang, di mana pemahaman kita terhadap fenomena dan hubungan sebab akibat yang mendasari itu kenapa terus diuji. Apakah akan berlaku selamanya atau cuma sementara? Kadang-kadang itu sebetulnya tidak terbukti, tapi kemudian dimanipulasi bagaimana terbukti. Ya sebetulnya kalau dalam penelitian jujur saja, jadi semuanya hasilnya baik, tapi realitas di lapangan nyatanya kenapa tidak ada baik, padahal selama ini hasil penelitian menunjukkan semuanya baik. Nah, pasti ada motif-motif yang mendasari atau yang ada di belakang itu semua. Oke, di sini kita akan melihat sebuah sudut pandang tentang keteraturan positivisme dan versi realisme. Untuk yang bersifat sebagian besar positivis itu beranggapan bahwa tindakan A dikatakan menyebabkan peristiwa B jika peristiwa B itu terjadi dalam beberapa kali setelah tindakan A. Ini adalah pendekatan keteraturan kausalitas sebab akibat. Namun dampaknya pemikiran sebab akibat itu akan memunculkan judgment, akan memunculkan istilahnya, ya kita mengadili harus ada siapa yang disalahkan atau harus ada siapa yang menjadi penyebabnya. Dan ini memang kalau memang dilanjutkan tidak selesai. Lalu kalau penganut realis di sini, jika terjadi beberapa keteraturan hanya karena peristiwa B terjadi setelah tindakan A, tidak berarti orang bisa mengklaim tindakan A yang menyebabkan peristiwa B. Jadi di sini ada istilah praduga tak bersalah dalam pengetahuan. Demikian juga tidak adanya hubungan sebab akibat antara aksi A dan peristiwa B itu juga tidak dapat dianggap bahwa peristiwa B tidak terjadi setelah peristiwa A, karena kemungkinan ada kekuatan penyeimbang yang mencegah peristiwa B terjadi. Ya, sebagai seorang sarjana nanti Anda minimal memahami hal ini. Jika masih dianggap penting. Oke, selanjutnya. Kembali lagi di ranah geografis. Berarti geografer di sini sangat dipengaruhi kali ini epistemologi positivis yang berpendapat bahwa penelitian itu untuk menemukan hubungan sebab akibat saja yang melibatkan atau mencari sebuah keteraturan fenomena spasial. Sementara geografer yang dipengaruhi oleh realisme berpendapat bahwa hanya karena dua fenomena kebetulan saja yang berada dalam suatu ruang tidak menyeratkan bahwa mereka saling berhubungan. Sementara kurangnya
kebetulan secara spasial bukan berarti juga peristiwa A B tersebut tidak terkait hubungan kausal. Jadi lebih terbuka dan bisa terus untuk dicari, lebih didalami lagi untuk apa sebetulnya makna di sana, apa yang terjadi di sana. Dengan kata lain di sini setiap fenomena itu tergantung konteksnya, di mana mereka konteks-konteks itu terjadi. Proses rupa juga dapat menghasilkan hasil yang berbeda yang disebut pola. Jadi ada pola yang berbeda di sana dan tidak selalu sama. Mirip mungkin iya, ada beberapa kemiripan di beberapa proses, mungkin mirip di beberapa proses berbeda berdasarkan konteksnya, berdasarkan variasi keruangan, berdasarkan mungkin pola-pola interaksi sosialnya atau kebudayaannya. Oke. Di sini sedikit saya jelaskan tentang realis dan positivistik. Mungkin untuk berikutnya saya coba bongkar perkembangan ilmu geografi, atau kita sebetulnya berada pada geografi di zaman apa, atau tahap geografi seperti apa. Dan untuk itu saya cukupkan sekian untuk materi geografi, metode penelitian geografi kali ini. Jadi di sini nanti Anda akan, paling tidak yang paling penting adalah dasar dari mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Bukan karena ikut-ikut, bukan karena yang penting mendapatkan judul, tapi apa yang Anda cari. Ada banyak konteks yang bisa berbeda. Anda tidak bisa menganalisis misalnya sebuah pariwisata yang dikelola oleh investor dengan sebuah pariwisata yang dikelola oleh masyarakat misalnya, atau wisata dan pariwisata itu kadang-kadang konteksnya berbeda. Berbeda sekali ketika kita membahas misalnya seperti kawasan pariwisata dengan suatu tempat yang mungkin digunakan untuk rekreasi. Ya, sama-sama digunakan untuk rekreasi, namun konteks rekreasinya kita tidak bisa menggunakan pisau analisis yang sama. Seperti misalnya wisata kuliner dengan wisata pantai, wisata yang memiliki pangsa atau menarik pasarnya itu dari nasional atau internasional, atau pariwisata lokal, yang wisatawannya itu adalah orang lokal. Tentu saja beberapa aspek, beberapa hal itu tidak berlaku. Oke, itu saja, saya tutup sekian dulu mata kuliah metode penelitian geografi kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata Lino Pacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih.